Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Wahyu Widodo Purwanto, MDiv. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 hingga 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk penyertaan yang kami rasakan sepanjang 6 hari dan segala aktivitas pekerjaan kami. Kami boleh tiba kembali di hari Sabat Tuhan yang suci ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara sekolah Sabat, rumah tangga, dan pelayanan perorangan. Biarlah Engkau menyertai acara kami di pagi hari ini sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara bersama keluarga di pagi hari Sabat ini? Semoga saudara bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan di pagi hari Sabat ini, bersama keluarga, saudara boleh beribadah dengan sukacita. Motivasi keluarga di pagi hari Sabat ini terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yaitu kisah tentang Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Di ayat yang pertama menyebutkan bahwa
ada pesta perkawinan di Kana. Dan di ayat yang kedua menyebutkan bahwa Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pesta perkawinan itu. Dan ketika pesta itu berlangsung, ada sesuatu yang kurang mengelokkan, yaitu kekurangan anggur. Dalam situasi ini, Ibu Yesus memberitahukan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan bahwa apa yang Yesus katakan kepadamu, buatlah, turutilah apa yang Yesus katakan kepadamu. Dan di sana ada 6 tempayan yang disediakan. Dan Yesus memerintahkan agar tempayan-tempayan ini diisi penuh dengan air. Dan para pelayan ini pun mereka menuruti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Kemudian setelah itu Yesus katakan kepada para pelayan, cedoklah dan bawalah anggur itu kepada pemimpin pesta. Dan mereka pun melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Dan ketika pemimpin pesta mengecap akan anggur yang dibawa oleh para pelayan itu, maka ia memanggil mempelai laki-laki. Di ayat yang ke-10, pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudaraku, keluarga umat Tuhan yang diberkati. Apa pelajaran penting tentang keluarga atau rumah tangga yang diajarkan melalui peristiwa ini? Mari kita melihat beberapa poin penting dari kisah ini. Poin yang pertama adalah kehadiran Yesus dalam pesta pernikahan di Kana menyatakan bahwa Yesus meneguhkan akan lembaga pernikahan. Kemudian poin yang kedua, kita dapati bahwa mengundang Yesus dalam keluarga saudara sangat penting dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Keluarga ini adalah keluarga yang baru. Mereka baru menikah. Dan dengan senang hati mereka mengundang Yesus. Dan di tengah masalah yang mereka alami dalam pesta pernikahan yang terjadi, di sana Yesus dia memberikan solusi. Sangat penting, saudara sekalian, untuk kita mengundang Yesus dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, dalam setiap keluarga tidak luput dari masalah. Tetapi jika saudara mengundang Yesus, dia yang akan menyelesaikan masalah saudara dengan suatu sukacita. Tidak ada masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Asalkan kita selalu mengundang dan menghadirkan Yesus dalam keluarga kita. Yang keempat, masalah dalam keluarga tidak menjadi alasan untuk tidak menurut. Penurutan kepada Tuhan di tengah masalah keluarga akan membawa kebahagiaan. Ingat, Ibu Yesus katakan kepada para pelayan, turutilah apa yang dia katakan kepadamu. Meskipun mereka tidak mengerti,
mereka menurut, yaitu mengisi air dalam tempayan-tempayan. Ternyata air yang diisi oleh mereka ini itu berubah menjadi anggur yang manis. Yang berikut, setiap kebaikan Tuhan yang saudara alami dalam keluarga, dalam hal apa saja, itu akan memberkati orang lain. Dan Tuhan akan dimuliakan. Ingat bagaimana pemimpin pesta memuji akan mempelai laki-laki pada pesta pernikahan ini. Mungkin saja mempelai laki-laki juga tidak mengerti cerita yang terjadi. Tetapi dengan peristiwa ini, banyak orang terberkati dan Tuhan dimuliakan. Yang berikut, ingat bagaimana pemimpin pesta ini, dia sangat juga menikmati akan anggur yang disediakan. Anggur yang diubah dari air yang dibuat oleh Yesus. Dan yang terakhir adalah bersama dengan Yesus, setiap masalah dalam keluarga pasti akan berlalu. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pekan yang ke-14 dari triwulan ini dan tema pada pekan ini adalah Efesus di dalam hati. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian untuk mempersiapkan diri sebelum saudara mengikuti tayangan ini dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Oleh karena tayangan ini sekali lagi tidaklah menggantikan tanggung jawab pribadi kita untuk membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini, ketika kami mengambil waktu untuk mempelajari, mendalami, dan merenungkan firman-Mu, kuasa Roh Suci yang akan menolong memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa, program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita menggali ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang ketiga, kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari demi hari. Dan yang terakhir, kita tiba kepada bagian aplikasi. Mari kita masuk kepada bagian yang pertama. Sumber Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini adalah Efesus pasal 1 sampai pasalnya yang ke-6. Di Efesus pasal 1, Paulus memuji Allah karena berkat-berkat rohani yang ada di dalam Kristus. Ia menjelaskan bahwa Allah telah memilih orang percaya sebelum dunia diciptakan dan kuasanya bekerja di dalam hidup orang percaya. Efesus 2, Paulus mengingatkan jemaat bahwa mereka diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah melalui iman, bukan karena perbuatan mereka sendiri. Dan mereka adalah satu di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Efesus pasal 3 di sana dijelaskan tentang pelayanan dan penyataan rahasia Allah yang kini telah dinyatakan kepada semua orang. Dan rahasia itu adalah penyatuan semua orang di dalam Kristus. Dia juga berdoa supaya semua orang di jemaat diberikan kekuatan oleh Roh untuk memahami kasih Kristus. Efesus pasal 4, Paulus memperingatkan jemaat untuk hidup dengan rendah hati, lemah lembut, sabar dalam persatuan roh. Ia menggambarkan berbagai peran di dalam gereja seperti rasul, nabi, penginjil, guru yang diberikan untuk memperlengkapi semua orang percaya. Efesus pasal 5, Paulus menekankan pentingnya kehidupan yang kudus dalam pernikahan dan dalam hidup sehari-hari. Ia mengingatkan jemaat untuk hidup dalam terang, berjaga-jaga, dan jangan terlibat di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan Efesus pasal 6, Paulus mengajarkan tentang perlengkapan senjata Allah yang harus dipakai oleh orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani, juga bagaimana jemaat harus berdoa dengan tekun dalam peperangan rohani itu. Nah, sekarang kita lihat kembali tentang judul Efesus di dalam hati. Efesus di dalam konteks ini tentu saja yang dimaksud adalah kota Efesus, Asia Kecil di zaman Romawi kuno. Kota Efesus di zaman Romawi kuno adalah sebuah kota metropolitan, kota yang sangat signifikan baik secara politik, ekonomi, dan juga agama pada waktu itu. Alan C. Myers dalam Kamus Alkitab Eerdmans halaman 341 mengatakan, Efesus mulai berkembang pada masa pemerintahan Kaisar Agustus dan menjadi semakin kosmopolitan sebagai pusat perdagangan internasional. Dan kota ini menurutnya dianggap sebagai salah satu kota paling suci di zaman kuno, terutama karena kuil Artemis dan patung-patungnya yang terbuat dari meteorit.
Nah, sehubungan dengan pelayanan Paulus dan sahabat-sahabatnya, MacDonald dalam Dictionary of New Testament mengatakan ada dua tokoh selain Rasul Paulus, yaitu Priscilla dan Aquila. Bagaimana Paulus meninggalkan mereka di kota itu dan mereka juga bekerja bersama dengan Apolos. Mereka adalah pendiri gereja di Efesus sesuai dengan Kisah 18 ayat 24-28. Nah, tetapi walaupun mereka berdua sudah tinggal, tetapi pertumbuhan yang signifikan itu terjadi ketika Paulus melayani dan tinggal di sana lebih lama lagi. Banyak sejarawan menulis bahwa orang Kristen yang pertama-tama di Efesus adalah mereka yang dari latar belakang Yahudi, Yunani, dan juga Romawi. Apa saja pelajaran-pelajaran Paulus kepada jemaat Efesus yang mula-mula ini? Minimal ada 5 hal yang dia ajarkan ketika kita membaca di dalam kitab Efesus. Yang pertama, keselamatan oleh kasih karunia. Yang kedua, kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, panggilan untuk hidup yang kudus. Yang keempat, kasih dalam keluarga dan juga perkawinan. Dan yang kelima, pengajaran tentang perlengkapan rohani. Apa makna judul Efesus dalam hati? Mengapa perlu Efesus di dalam hati kita? Nah, tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus memiliki cakupan dan jangkauan yang lebih luas. Paulus menulis kepada orang-orang percaya di mana saja dan pesan-pesannya dimaksudkan untuk menjangkau dunia dan pemikiran kita di zaman modern ini. Maksudnya adalah sekalipun kita sebagai pembaca modern bukanlah orang Efesus, namun demikian nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus sangat relevan dengan pergumulan gereja di zaman modern ini. Kebutuhan rohani jemaat Efesus adalah juga kebutuhan kita di zaman ini. Pergumulan teologis jemaat Efesus adalah juga pergumulan kita di zaman ini. Sehingga kita semua, pembaca modern, dapat juga disebut sebagai jemaat Efesus. Bukan secara lahiriah, melainkan jemaat Efesus di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran ke-14, Efesus 2 ayat 8-10. Efesus 2 ayat 8-10, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, setelah kita membaca ayat ini, mungkin timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Apa arti dan tujuan bagi kita dewasa ini? Ketika kita membaca buku Efesus pasal 2, tanyakanlah hal ini. Apa yang telah dilakukan kasih karunia Tuhan bagi kita? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan kita dengan yang lain? Agar memudahkan kita mengerti Efesus pasal 2, mari kita lihat strukturnya yang dibagi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah apa yang telah kasih karunia Allah lakukan bagi kita secara vertikal. Itu dalam Efesus 2 ayat 1-10. Yang pertama adalah kasih karunia memberi kita kehidupan bersama Kristus, ayatnya yang kelima. Yang kedua, kasih karunia membangkitkan kita bersama dengan Kristus, ayatnya yang ke-6 bagian A. Yang ketiga, kasih karunia mendudukkan kita bersama Kristus, ayat 6 bagian B. Dan yang keempat, kasih karunia menciptakan kita di dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik, ayatnya yang ke-10. Dan bagian yang kedua adalah apa yang dilakukan kasih karunia Allah terhadap hubungan, saya ulangi, terhadap hubungan kita secara horizontal. Efesus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Yang pertama, Kristus mendekatkan kita satu sama lain melalui darahnya, ayatnya yang ke-13. Yang kedua, Kristus merobohkan tembok yang memisahkan kita, ayat 14. Yang ketiga, Kristus melenyapkan permusuhan, ayat 16. Yang keempat, Kristus menjadikan kita anggota keluarga, ayat 19. Dan yang kelima,
Kristus menyelaraskan kita dan menjadikan kita bait suci, ayat 21. Dan keenam, Kristus menjadikan kita tempat tinggalnya Allah di dalam roh, ayatnya yang ke-22. Jadi, dapat kita simpulkan arti dan tujuan Efesus pasal 2 adalah karena kasih karunia. Saya ulangi, adalah karena kasih karunia kita dipulihkan, dibaharui di dalam Kristus Yesus, dan oleh kasih karunia kita menjalin hubungan baik dengan sesama, dan Kristus telah menjadikan kita baitnya yang kudus. Nah, saudara-saudara, timbul pertanyaan, apa itu kasih karunia? Strong Concordance nomor 5485 menjelaskan, kasih karunia didasarkan pada kata karis, artinya anugerah, kebaikan. Kata karis juga bisa diartikan kebaikan, hadiah, bantuan, atau berkat yang diberikan kepada manusia oleh Yesus Kristus. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kasih karunia adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Paulus dalam surat Efesus 2 ayat 8 menyebutkan, kasih karunia adalah pemberian Allah. Saya ulangi, kasih karunia adalah pemberian Allah. Nah, dalam Roma 3 ayat 24 menyebutkan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan dalam Roma 6 ayat 23 menyaksikan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi, dapat dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah pemberian dengan cuma-cuma atau gratis dari Allah kepada manusia. Pemberian dalam hal ini adalah keselamatan. Pemberian dalam hal ini adalah keselamatan. Melalui siapa? Melalui penebusan Yesus Kristus agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Nah, mungkin kita bertanya lagi, apa itu iman? Apa itu iman? Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. SDA Bible Commentary jilid 6 halaman 1073 menyebutkan bahwa iman adalah sambutan manusia terhadap kasih karunia Allah. Iman seperti apa yang Allah harapkan? Dalam Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ellen G. White dalam Review and Herald 5 Oktober tahun 1886 menyatakan bahwa iman itu akan menuntun pada kesesuaian yang sempurna dengan hukum Allah. Iman dimanifestasikan oleh perbuatan. Saya ulangi, iman dimanifestasikan oleh perbuatan. Nah, Rasul Yohanes menyatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah pendusta. Lalu kita juga bertanya, kepada siapa kita harus beriman? Kita harus beriman kepada Allah, karena Dia adalah Tuhan yang sempurna dan kuat. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang sebenarnya, dan kita harus mematuhi perintahnya. Dia telah menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dia telah menciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk mencintainya dan menjalankan perintahnya. Kita harus menghormati kekuasaan Allah dan beriman kepadanya agar kita dapat hidup sebagaimana yang Dia inginkan. Kita juga harus beriman kepada Allah karena Dia telah memberikan kasih sayang dan rahmat kepada kita. Dia telah memberikan kita kehidupan di dunia ini dan akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik di akhirat. Dia juga memberikan kita hikmat
untuk memahami dan mematuhi perintahnya dan memberikan kita kehidupan yang baik. Kita harus menghormati dan beriman kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat-Nya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa kita harus beriman kepada Kristus? Rasul Paulus dalam buku Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 menyebutkan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, dan itu dibuktikan dalam Ibrani pasal 11. Siapa saja yang disebutkan di situ? Itu adalah tentang tokoh-tokoh iman. Katakan saja seperti Henok. Henok karena iman ia terangkat ke sorga. Siapa lagi? Abraham. Abraham karena iman dia taat saat dipanggil oleh Allah ke negeri yang akan diterimanya. Dan karena iman maka runtuhlah juga tembok-tembok kota Yeriko. Nah, Paulus dalam Efesus pasal 6 ayat 14, dengan iman pula kita bisa memadamkan panah api si jahat, yaitu panah api dari setan itu sendiri. Nah, setelah menyaksikan bagaimana luar biasanya iman itu dalam kehidupan orang percaya, maka timbul pertanyaan, bagaimana agar iman itu bisa tumbuh dan dipertahankan? Nah, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bisa disimpulkan bahwa dengan belajar firman Tuhan, saya ulangi, dengan belajar membaca firman Tuhan setiap hari, maka iman kita akan bertumbuh dan kuat sehingga bisa dipertahankan. Ya, kita masih membahas tentang pokok penting lain dari ayat inti kita yang mengatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, sekarang apa standar atau level serta kriteria iman sehingga memperoleh kasih karunia keselamatan? Yang pertama, standarnya bukanlah hanya pengakuan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi level yang pertama, iman yang percaya dari hati dan mengaku lewat ucapan mulut. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah iman yang percaya dan menerima. Nyonya White mengatakan di dalam buku Faith and Works halaman 20, jika manusia tidak dapat melalui perbuatan baiknya memperoleh keselamatan, maka keselamatan itu harus sepenuhnya merupakan anugerah yang diterima oleh manusia sebagai orang berdosa, karena ia menerima dan percaya kepada Yesus. Hal ini sama dengan apa yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bahwa siapa saja yang percaya, maka mereka akan menerima hak untuk diselamatkan. Nah, yang ketiga adalah level penyerahan diri. Iman dalam bahasa Yunani pisteuo artinya bukan hanya sekedar belief, tapi trust. Yang artinya percaya sungguh dan berserah kepada Dia, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Dia yang kita percayai itu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 502 sampai 503 mengatakan, iman ini bukan sekedar kepercayaan akan kebaikan Tuhan, tetapi merupakan kepercayaan kepada Tuhan sendiri sebagai pembenaran bagi mereka. Iman ini tidak hanya menyiratkan kepercayaan pada janji-janji Allah, tetapi juga pada penyerahan diri sepenuhnya dari hati. Ini menunjukkan kepada suatu hubungan pribadi, kepercayaan dan keyakinan pribadi kepada Tuhan. Ketika di dalam kasih dan rasa syukur orang percaya menyerahkan dirinya tanpa syarat kepada kemurahan dan kehendak Allah, maka kebenaran dari pembenaran Allah diperhitungkan kepadanya. Dan ketika ia melanjutkan setiap hari dalam pengalaman kepercayaan diri, persekutuan, imannya meningkat, memampukan untuk menerima lebih banyak lagi kebenaran pengudusan yang diberikan. Artinya ini termasuk perubahan hidup dan juga iman yang membawa kepada pertobatan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jangan memegahkan diri? Apakah ini memegahkan diri karena beriman? Memegahkan diri di sini adalah menganggap bahwa keselamatan yang dimiliki adalah karena usaha pribadi atau upaya diri sendiri.
Itulah sebabnya Paulus katakan tentang keselamatan bahwa itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan memegahkan diri. Hal ini adalah upaya Paulus untuk menutup ruang bagi manusia untuk memuji diri sendiri. Itulah sebabnya dikatakan jangan memegahkan diri. Klein Snodgrass dalam NIV Application Commentary Ephesians halaman 106 mengatakan, Paulus berusaha untuk menghancurkan setiap dasar yang dapat dibayangkan bagi manusia untuk memegahkan diri. Umat manusia dibiarkan dengan setiap mulut dibungkam dan tidak ada klaim atau pembelaan di hadapan Allah. Perhatian terbesar Paulus di sini adalah memastikan bahwa pujian hanya diberikan kepada Tuhan. Dan ini setara atau sama dengan manuskrip 36-1904 oleh Nyonya White. Semua kesombongan manusia sama sekali tidak dapat diterima. Nah, sekarang kita membahas tentang hubungan iman dan perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik, saudaraku, adalah hasil dari iman yang menyelamatkan. Yakobus 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Andrew Study Bible halaman 1526 mengatakan, meskipun manusia tidak diselamatkan karena perbuatannya, hubungan baru mereka dengan Tuhan dan Kristus akan membawa kepada kehidupan yang diubahkan yang bekerja bagi Tuhan. Dengan demikian, mereka menjalani hidup yang ditandai dengan ketaatan yang berasal dari iman dan mereka menunjukkan kehidupan iman yang diekspresikan melalui kasih. Artinya, perbuatan-perbuatan baik adalah tanda bahwa orang itu sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang diterimanya melalui iman. Baik, terima kasih pendeta. Apa intisari dari Efesus pasal 1? Kalau kita bedah satu demi satu ayatnya, maka ada beberapa pengelompokan. Yang pertama di ayat 1 dan 2, di sana Paulus memberikan salam bahwa dia sebagai Rasul Yesus Kristus, dia menyapa jemaat Kristen di Efesus, dan kerasulannya dia katakan berasal dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kalau kita ke ayat 3 sampai ayat 12, di sana Paulus menekankan tentang anugerah yang mulia. Paulus menceritakan tentang berkat Allah yang telah diterima oleh mereka yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan kasih karunia Allah adalah sarana melaluinya orang-orang Kristen ditebus melalui darah Kristus dan menerima pengampunan dosa. Kalau kita ke ayat 13 dan 14, di sana Rasul Paulus menekankan tentang jaminan Injil. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Injil keselamatan, ia dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah memasuki kehidupan yang baru dan memiliki jaminan penebusan yang sempurna di masa yang akan datang. Ayat 15-21, Rasul Paulus bicara tentang hadiah atau pemberian yang besar. Dan Rasul Paulus memohon supaya orang-orang percaya mendapatkan karunia yang paling penting, hadiah yang paling penting, yaitu roh hikmat dan penyataan untuk mengenal Yesus Kristus dengan lebih baik. Lalu kemudian di ayat 22-23, Allah yang memegang kepemimpinan. Artinya Allah Bapa telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah kepala gereja, kepenuhannya memenuhi gereja dan segala sesuatu yang lain. Nah, apa makna kebenaran-kebenaran ini bagi kita sekarang dan bagaimana supaya saudara dan saya dapat mengalaminya? Jadi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal 1, dipilih untuk keselamatan, memiliki jaminan dalam Injil, karunia roh hikmat, kepenuhan dalam Kristus, ini adalah hal-hal yang dijanjikan menjadi milik semua orang percaya. Dan kita dapat memiliki semua janji ini melalui 5 hal. Yang pertama, iman kepada Kristus. Kalau kita beriman kepada Kristus dan percaya bahwa keselamatan kita bukan oleh karena usaha kita, maka kita dapat mengalami janji-janji ini. Yang kedua, pemahaman tentang firman Kristus. Ini ada di Efesus 4 ayat 11-13. Berbicara tentang peran dari kita yang mengajar dan mereka yang mempelajari orang percaya untuk memahami firman Tuhan. Yang ketiga adalah doa dan komunikasi dengan Allah. Ini dijelaskan di Efesus 6 ayat 18. Memerintahkan semua orang percaya untuk berdoa dengan berbagai jenis doa dan permohonan di dalam roh. Lalu yang keempat, bersekutu dengan Roh Kudus. Ini ada di Efesus 1 ayat 13-14. Berbicara tentang pentingnya Roh Kudus sebagai penjamin dalam hidup orang percaya.
Dan yang kelima, supaya dapat mengalami semua berkat yang disampaikan tadi, berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Kristen. Ini ada di Efesus 4 ayat 11 sampai 12, menyebutkan peran-peran pelayanan di dalam gereja. Kalau kita melakukan hal ini, maka janji-janji yang disampaikan itu akan dapat dialami oleh orang percaya, termasuk saudara dan saya yang hidup di zaman modern ini. Sesungguhnya apa inti dari pelajaran Efesus pasal 2? Inti pelajaran Efesus pasal 2 adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam penebusan Yesus Kristus. Hasil dari penebusan itu adalah, pertama, membebaskan kita dari dosa dan kematian, melainkan membawa kita kepada hidup baru di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kedua, memperdamaikan kita dengan orang lain. Efesus 2 ayat 11 sampai 15. Ketiga, mempersatukan kita dalam Kristus di dalam satu hubungan keluarga. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan kerohanian kita? Dalam Efesus 2 ayat 19 menyebutkan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Efesus pasal 2 ayat 2, di sana dikatakan, jangan mengikuti jalan dunia dan orang-orang durhaka. Terima kasih pendeta, dan sekarang kita datang kepada inti pelajaran dari Efesus pasal yang ketiga. Apa intinya? Yang pertama, ini berbicara tentang rahasia atau misteri Injil dan anggota gereja yang percaya. Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Mereka memiliki keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Efesus 3 ayat yang ke-12. Yang kedua, gereja sejatinya adalah anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus. Efesus 3 ayat yang ke-6. Gereja juga dipanggil untuk menjadi mitra Allah di dalam memberitakan rahasia Allah di dalam Kristus itu. Efesus 3 ayat 10 katakan, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa sorga sesuai dengan maksud abadi yang dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, intinya adalah pelayanan Paulus yang penuh perjuangan, dianggapnya sebagai kasih karunia sendiri dan suatu tugas penyelenggaraan. Efesus 3 ayat 1, 7-9. Ayat 7 dia katakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Yang keempat, intinya adalah nasihat dan penguatan Paulus untuk mereka supaya mereka tidak tawar hati atau kecewa ketika melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Efesus 3 ayat yang ke-13. Yang kelima, intinya adalah doa Paulus. Apa doanya? Supaya Allah menguatkan dan meneguhkan orang-orang percaya dan supaya mereka berakar. Ayat yang ke-16 dan 17 Efesus 3. Dia berdoa untuk hikmat bagi orang-orang percaya sehingga mereka boleh sebagai umat mengenal dan melihat kasih Allah yang begitu dalam, lebar, panjang, dan luas. Ayat 18 dan 19. Dan yang terakhir intinya adalah Paulus berserah dan di sana ada doksologi. Dia memuji Allah. Ayat yang ke-20 dan 21 saya bacakan. Firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini adalah doa Paulus. Nah sekarang, bagaimana cara kita mempraktekkan inti-inti pelajaran Efesus pasal 3 ini? Kita bisa mempraktekkan inti pelajaran dari Efesus pasal 3, baik itu secara pribadi maupun dalam konteks berjemaat atau gereja, adalah dengan harus terus terhubung dengan Kristus yang adalah inti dari Injil kabar baik itu, misteri itu. Sebagaimana Paulus juga selalu bergantung kepada Kristus dan mampu mempraktekannya. Letter Nyonya White tuliskan 127 1903 dikatakan, Rasul Paulus yang telah menerima banyak wahyu dari Tuhan, menghadapi kesulitan dari berbagai sumber dan di tengah semua konflik dan keputusasaannya, ia tidak kehilangan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Di bawah didikan khusus dari Roh Kudus, penilaiannya dimurnikan, ditinggikan, dan semakin dikuduskan. Kemudian manuskrip 7, 18, 98. Dalam semua tindakan pengabdian sejati,
Nyonya White katakan, kita harus mengarahkan mata iman kita kepada pembela kita yang berdiri di antara manusia dan tahta yang kekal, menanti setiap usaha kita, dan dengan rohnya membantu kita menuju pengenalan yang lebih sempurna akan Allah. Sekarang kita tiba di Efesus pasal 4. Apa sebenarnya intisari yang terdapat di dalam Efesus pasal 4? Kalau kita bagi berdasarkan temanya, maka inti dari Efesus pasal 4 adalah sebagai berikut. Ayat 1 sampai ayat 6, Paulus bicara tentang unity atau kesatuan. Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk menjalani kehidupan yang layak yang mencerminkan keesaan tubuh Kristus dan kesatuan rohani. Dengan demikian, Paulus dengan jelas menekankan bahwa hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa bagi semua orang. Lalu kemudian di ayat 7 sampai ayat 10, Rasul Paulus bicara tentang individualitas. Oleh karena apa? Kesatuan yang dia bicarakan sebelumnya ini tidak mengurangi fakta bahwa kasih karunia diberikan secara individual kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, dan bahwa Allah memberikan karunia-karunia yang memampukan setiap orang secara individu supaya mereka boleh berkontribusi kepada persatuan itu. Lalu kemudian bagian selanjutnya ayat 11 sampai ayat 16. Rasul Paulus bicara tentang komunitas. Allah telah memberikan karunia-karunia kepada gerejanya. Ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi penginjil, gembala, dan pengajar. Tujuannya adalah supaya melalui mereka yang berbeda-beda ini, mereka diperlengkapi untuk membangun jemaat sehingga bersama-sama mereka akan mengenal Kristus, berdiri teguh di atas doktrin Alkitabiah yang benar untuk melawan ajaran sesat. Lalu, kalau kita baca ayat 17 sampai 19, Rasul Paulus bicara tentang kebiadaban orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang yang belum mengenal akan kekristenan. Orang bukan Yahudi Kristen harus dikontraskan dengan orang bukan Yahudi lainnya yang sebagai orang yang tidak percaya, berjalan dalam kebodohan, membabi buta, dan di dalam dosa, dalam keserakahan, hidup di dalam kegelapan. Lalu kemudian ayat 20 sampai 24, Rasul Paulus bicara tentang identitas. Artinya, ketika mereka mengenal Kristus, cara hidup mereka yang lama ditanggalkan dan mereka mengenakan manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan. Ada pembaharuan rohani, ada pembaharuan pikiran, dan perubahan identitas yang radikal bagi orang Kristen yang telah dilahirkan kembali. Lalu, bagian yang terakhir ayat 25 sampai 32, Rasul Paulus bicara tentang kualitas. Ada kualitas hidup yang baru dari orang Kristen yang mencerminkan fakta bahwa dalam hidupnya dia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat pikiran, dia telah memiliki kualitas hidup yang baru. Nah, pertanyaan, bagaimana supaya saudara dan saya dapat memiliki kesatuan rohani atau mencapai kesatuan rohani? Jawabannya adalah setiap individu mendekatkan diri kepada Kristus. Apabila setiap individu di dalam jemaat mendekatkan diri kepada Kristus, maka persatuan itu dapat dicapai. Sifat hubungan antara kesatuan dengan Kristus dan kesatuan gereja digambarkan oleh Ellen White dengan menggunakan metafora matahari dan berkas-berkas cahayanya. Nah, berkas-berkas cahaya berada paling dekat satu sama lain di pusat matahari. Sedangkan berkas-berkas cahaya tersebut semakin jauh terpisah ketika mereka semakin menjauh dari matahari. Jadi, ketika orang-orang percaya tetap dekat dengan Kristus, mereka juga akan menunjukkan kasih dan kedekatan dengan orang-orang percaya lainnya. Ellen White menyatakan di dalam The Message of 1888, sebuah surat kepada Uriah Smith, di sana dia katakan bahwa mereka harus saling mendekat satu sama lain karena kasih karunia Kristus yang menguduskan akan mengikat hati mereka. Namun, ketika orang-orang percaya semakin menjauh dari Kristus, maka mereka akan menemukan bahwa diri mereka juga harus berjuang untuk tetap dekat satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Ellen White kembali meyakinkan di dalam Gospel Workers
halaman 484. Dia katakan, agama yang benar menyatukan hati, tidak hanya dengan Kristus, tetapi juga dengan satu sama lain dalam satu persatuan yang paling lembut. Jadi, bagaimanakah jemaat dapat mencapai persatuan yang ideal seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Maka seluruh individu di dalam jemaat harus lebih dahulu dekat dengan Kristus, maka kasih Kristus akan merekatkan mereka satu sama lain. Jadi, inti dari Efesus pasal 5 menekankan untuk hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana menekankan suatu keharmonisan hubungan keluarga. Dalam hal ini, istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istrinya. Dan hubungan suami istri itu sendiri merupakan gambaran atau metafora dari hubungan antara Yesus sebagai suami dan jemaat sebagai istri. Hal ini dijelaskan dalam Efesus pasal 5 ayat 24 dan ayat 25. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian suami harus mengasihi istrinya, dan para istri harus menghormati suami sebagaimana jemaat kepada Kristus. Kalau begitu, bagaimana kita mempertahankan peran masing-masing anggota keluarga? Dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 169, Ellen G. White menekankan, setiap anggota keluarga harus mengerti peran apa yang diharapkan daripadanya dalam persatuan dengan yang lain. Dan dalam buku yang sama, halaman 168 mengatakan, harus semuanya sama-sama sibuk dalam tugasnya masing-masing untuk saling mendorong dalam melatih kemurahan, kesabaran, berbicara dalam nada suara yang rendah dan tenang, serta menghindarkan kekacauan. Pada bagian ini, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian juga dalam keluarga kita harus saling mengasihi. Itulah cara bagaimana kita mempertahankan hubungan yang akrab pertama dengan Kristus dan hubungan yang akrab dengan keluarga dan sesama kita. Ya, di bagian terakhir ada Efesus pasal yang ke-6. Apa inti pelajaran dari Efesus pasal yang terakhir? Yaitu tentang perlengkapan senjata Allah tentunya. Efesus 6 sebenarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ayat 1-9 adalah nasihat praktis tentang hubungan antara orang tua dan anak, juga antara tuan dan hamba, di mana Allah mengharapkan kesatuan sebab Allah bukanlah Allah yang membeda-bedakan. Itu juga adalah sambungan dari Efesus pasal yang ke-5. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang perlengkapan senjata Allah supaya baik pribadi maupun sebagai pasukan atau tentara Kristus dapat bertahan dan mengadakan perlawanan terhadap kuasa si jahat. Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13 dia katakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan dan tetap berdiri atau bertahan. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu apa saja perlengkapan senjata Allah itu. Ayat yang ke-14 dikatakan, kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Itu adalah perlengkapan senjata Allah yang pertama. Kemudian di ayat yang sama dikatakan yang kedua, kita harus berbaju sirahkan keadilan. Artinya kebenaran dan keadilan ini boleh kita dapatkan kalau kita terhubung dengan Kristus yang adalah kebenaran yang selalu melakukan keadilan. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat yang ke-15. Artinya kita punya peran dan tanggung jawab untuk kita boleh memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua orang. Yang keempat, perlengkapan senjata Allah yang keempat adalah perisai iman yang dapat memadamkan setiap panah api si jahat. Artinya ini bentuk pertahanan di dalam peperangan rohani baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Yang kelima, pedang roh. Pedang roh ini adalah dikatakan selanjutnya firman Allah. Ini adalah perlengkapan senjata Allah yang kelima. Artinya dengan firman Allah maka kita dapat bertahan dan juga dapat menyerang di dalam peperangan rohani. Dan yang terakhir adalah doa. Doa menyanggupkan setiap orang percaya untuk tetap bertahan apapun yang terjadi di dalam peperangan rohani itu. Mereka tetap setia kepada janji dan komitmen mereka untuk mengikuti Allah
sebagai pengikut Kristus yang sejati. Nah, sekarang bagaimana kita memperoleh dan mempertahankan seluruh perlengkapan senjata Allah? Nyonya White katakan di dalam manuskrip 140-1902, hiduplah dengan rendah hati di hadapannya, terimalah seluruh perlengkapan senjata Allah, dan janganlah sekali-kali melupakan kasut damai sejahtera. Janganlah kamu mendatangi seorang pun dengan langkah yang berat atau dengan suara yang penuh amarah. Biarlah semua hamba Tuhan, dari mereka yang menduduki posisi tertinggi hingga mereka yang berada dalam pelayanan yang paling rendah, berjalan dengan kerendahan hati di hadapannya. Artinya, kalau saya dan saudara ingin mendapatkan perlengkapan senjata Allah selain terhubung dengan Kristus, maka kita harus menghidupkan tabiat kerendahan hati. Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, maka kita boleh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mempertahankannya. Nah, saudaraku, sebagai aplikasi, setelah mempelajari buku Efesus sepanjang triwulan ini, apa perubahan rohani dan tabiat kita dalam keluarga, gereja, maupun terhadap sesama? Yang pertama, ada 4 yang saya ingin bagikan. Kita telah diberkati Allah, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita telah ditebus oleh Allah, selamat oleh kasih karunia melalui iman, maka kita harus menjadi saksi bagi Injil damai sejahtera dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang ketiga, kita adalah mempelai, kita adalah tubuh, kita adalah bangunan, kita adalah tentara bagi Kristus. Kita perlu terus bersatu dalam Kristus, bertahan dalam peperangan rohani setiap hari, dan dengan demikian maka kita dapat kemenangan. Yang keempat, keselamatan dari Allah harus membuat kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Semakin mengasihi sesama, bukan semakin cinta diri. Sebab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang terakhir, Signs of the Times Januari 16, 1893. Kita perlu mengosongkan hati kita dari diri kita sendiri dan mempersembahkannya kepada surga untuk dibentuk menurut pola ilahi. Mendekat kepada Allah, kita akan dapat menerima lebih banyak lagi kasih karunia-Nya. Dan ketika kita belajar untuk bertahan dengan terus melihat Dia yang tidak kelihatan itu, kita akan dibuahkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan kasih karunia Kristus tidak akan membuat kita menjadi sombong atau membuat kita meninggikan diri, tetapi kita akan menjadi lemah lembut dan semakin rendah hati. Kiranya Tuhan memberkati kita, supaya apa yang kita pelajari pada sepanjang triwulan ini dapat mengubahkan kehidupan kita menjadi lebih baik di pandangan Tuhan dan menjadi lebih baik lagi terhadap sesama. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur sebab memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh baik dan setia. Kami bersyukur kami dapat mempelajari kitab Efesus. Kiranya Roh Kudus memeteraikan pelajaran-pelajaran rohani yang sudah kami pelajari bersama, agar dengan demikian dapat berbuah dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pemenang oleh karena Kristus. Kami akan menjadi saksi bagi-Mu Tuhan, dan kami akan selalu memperlengkapi diri kami dengan perlengkapan senjata Allah setiap hari. Bapa di sorga, kami sungguh lemah dan terbatas. Kami minta pertolongan dan hikmat sorga menjadi bagian kami. Berkati kami semua dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, sebab kami berdoa dan berserah hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus, nama-Mu yang agung. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Sabat untuk semua saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita sudah tiba di ruang pelayanan perorangan. Saya ingin memberikan motivasi penginjilan bagi saudara-saudara, agar supaya kita tetap giat terus di dalam pekerjaan Tuhan. Saya ingin mengambil satu cerita yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Menceritakan sebuah kisah dengan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Saya ingin baca ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Yesus menjawab pada ayat yang ketiga, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Kemudian ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku
Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu itu murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang salah? Siapa yang salah di sini? Masalah ini siapa yang salah? Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, tapi jawab Yesus menggantung, saudara. Jawaban Yesus barangkali mungkin tidak memuaskan bagi mereka karena tidak menjawab pertanyaan mereka. Jawaban Yesus adalah bukan dia, bukan juga orang tuanya. Yesus marah mengalihkan pertanyaan mereka. Ayat keempat dia katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Barangkali di jemaat ada banyak masalah. Di organisasi mungkin juga ada banyak masalah. Di sekitar situasi kondisi kita melihat masalah ada di mana-mana. Sering kita mempertanyakan siapa yang salah di sini? Siapa yang salah? Tapi marilah kita sebagaimana Yesus tidak fokus pada satu masalah. Dia bilang katanya kita harus mengerjakan pekerjaan dari Dia yang mengutus aku. Tidak peduli masalah seperti apa. Karena banyak pekerjaan Tuhan yang tidak jalan oleh karena masalah. Kita pikir siapa yang mau cari-cari, siapa yang perlu dikambing hitamkan dalam masalah tersebut. Yesus mengajarkan bagi saya dan saudara. Kita perlu melakukan pekerjaan dari Tuhan atau dari Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menutup pelayanan, perorangan, motivasi pada saat ini. Ayat yang ingin saya berikan terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginannya. Beritakanlah firman saudara, siap sedialah mau baik atau tidak baik waktunya, beritakan firman. Tidak perlu kita mencari-cari siapa yang perlu dikambing hitamkan dalam masalah tersebut. Kita fokus pada pekerjaan agar supaya pekerjaan Tuhan ini akan semakin maju, semakin berkembang, dan ada banyak jiwa yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Saudara sekalian, mari kita menutup acara rumah tangga, sekolah sabat, dan pelayanan perorangan melalui doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sudah menyertai dan menuntun kebaktian kami mulai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik.
Kiranya setiap pelajaran yang boleh kami dengarkan tadi, itu boleh mendewasakan iman kami. Kami semakin dikuatkan, dipersiapkan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kami menyerahkan acara-acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampun segala dosa yang begitu banyak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama hingga 6. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat yang ke-6 kami akan baca bersama-sama. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena berkat dan tuntunan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Sabat bersama-sama dengan keluarga dan umat Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk berkat dan pengampunan, keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, baik lewat berkat rohani, berkat fisik, kesehatan, kekuatan, dan juga berkat-berkat lainnya yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari Sabat yang diberkati Tuhan ini, kami datang kepada Tuhan. Kami rindu agar kami dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami memiliki banyak pergumulan, persoalan, tantangan hidup. Dan saat yang indah ini adalah waktu yang terindah ketika kami duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan sabda Tuhan. Kami rindu disegarkan, kami rindu dikuatkan dengan pekabaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan menyucikan hati kami. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan dapat memberikan pengertian, pemahaman. Tetapi bukan saja itu, Roh Kudus akan membantu kami untuk melakukan firman yang akan kami dengarkan. Berkati secara khusus hamba-Mu, Pendeta Widodo, yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa surga akan bersama-sama dengan dia, dan kiranya apa yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan kami semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita surga yang Tuhan sediakan. Bapa di surga,
Kami berdoa bagi sahabat-sahabat Cornelius yang saat ini menyaksikan siaran ini. Mungkin di antara mereka saat ini ada yang bergumul oleh karena masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam keluarga, masalah keuangan, ataupun mereka yang sementara bergumul oleh karena sakit, penyakit yang sementara mereka alami saat ini. Di antara mereka mungkin sedang menghadapi duka cita, ataupun sementara mengalami lemah iman. Oh Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan akan membantu sahabat-sahabat Cornelius ini. Kiranya Engkau akan berikan kemenangan atas setiap pencobaan yang mereka alami. Berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan mereka. Berikan penghiburan di atas duka cita yang mereka alami. Dan berikan kekuatan iman bagi mereka yang saat ini sementara bergumul. Berikan kesehatan, jamahan surga bagi tubuh yang sedang lemah dan sakit. Kami percaya hari Sabat ini akan menjadi hari yang istimewa. Ketika kami akan bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat kekuatan, keselamatan. Sehingga kami boleh disucikan, disembuhkan, dipulihkan pada hari Sabat ini. Bapa di surga, kami berdoa. Kiranya penyiaran CIC yang akan kami ikuti pada saat ini dapat memberikan kami dampak rohani. Sehingga di ujung acara ini, kami boleh merasakan berkat surga, sukacita yang telah Tuhan siapkan bagi kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Terima kasih banyak karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus kulalui? Rintangan dan cobaan selalu menghalangi bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan berikanlah jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku.
Sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Aku diselamatkan. Ayat tema kita di Sabat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom Sabat.
Kita bersyukur memuji Tuhan oleh karena hari Sabat adalah hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Sabat adalah salah satu berkat dan pemberian Allah yang paling besar bagi umat manusia. Bukan saja karena Sabat hari ke-7 adalah hari yang khusus dalam sepekan di mana kita boleh datang bersama berkumpul dan beribadah kepada Tuhan, tetapi karena pada hari ke-7 seperti sekarang inilah, pada waktu pekan penciptaan Allah telah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang sungguh amat baik itu, dan kemudian dia memberkati serta menguduskan hari ke-7 itu. Jadi Sabat merupakan satu hari peringatan tentang siapa pencipta kita dan apa yang sudah dia buat di dalam kehidupan kita. Hari Sabat juga mengingatkan kita tentang siapa kita sebenarnya dan siapa Tuhan yang kita sembah yang telah menebus kita. Ingat Yesus pernah mengatakan bahwa anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya dengan merayakan Sabat, saya dan saudara sedang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, pencipta dan penebus kita. Saudaraku sekalian, untuk melengkapi sukacita perayaan Sabat dan penyembahan kita kepada Allah, saat ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dengan judul Jangan Dibutakan. Mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau pencipta, pemelihara, penebus, Tuhan atas hari Sabat. Kami memohon kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, menerangi pikiran kami, sehingga ketika kami akan mendengarkan, mempelajari firman-Mu, hati kami akan dipenuhi dengan sukacita, karena pengertian yang berasal daripadamu, dan firman ini akan menguatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan berkati hamba-Mu, boleh digunakan Tuhan sebagai instrumen yang sederhana bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudari sekalian, kita ini adalah umat pilihan yang sedang menanti-nantikan penggenapan janji keselamatan yang disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya. Dan dalam menantikan hari yang besar itu, jangan kita dibutakan. Sebab bila kita dibutakan, maka kita akan tersandung dan jatuh, serta bisa jadi kehilangan pengharapan untuk diselamatkan dan memiliki hidup kekal di dalam kerajaan sorga yang telah Dia siapkan. Tentu tidak ada seorang pun yang mau kehilangan keselamatan. Itulah sebabnya jangan dibutakan saudaraku. Orang yang dibutakan pasti mudah tertipu dan juga mudah untuk jatuh. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat dibutakan dan dengan apa kita mungkin dibutakan supaya kita berhati-hati agar jangan dibutakan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada satu cerita yang sangat terkenal. Cerita tentang seorang pria yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas penyelamatan bagi umatnya pada waktu itu. Dia gagah, kuat secara fisik, dan cerdas di dalam pemikiran, serta kepadanya dipercayakan kedudukan sebagai seorang pemimpin bagi bangsanya. Namun sungguh disayangkan pada akhir hidupnya, matanya dicungkil oleh musuh dan dia menjadi buta. Pria itu adalah Simson. Simson mati dalam keadaan buta karena matanya dicungkil oleh orang-orang Filistin. Namun saya mau katakan saudaraku, bahwa sebelum dia menjadi buta secara fisik, dia telah terlebih dahulu dibutakan secara rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat saat ini kisah Simson sebagai sebuah teguran dan pelajaran untuk kita tidak dibutakan secara rohani. Nah, bagaimana dan dengan apakah Simson dibutakan supaya kita boleh belajar dari kisah ini? Kisah hidup Simson dicatat di dalam Alkitab, khususnya kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16. Mari kita buka Alkitab kita, pasal 13 kitab Hakim-Hakim ayat yang pertama. Ada informasi di sana dikatakan, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Nah, latar belakang ini kemudian berpindah kepada kisah kelahiran Simson dari keluarga Manoah, seorang Sora, keturunan suku Dan yang istrinya sebenarnya adalah mandul. Malaikat Tuhan kemudian menampakkan diri kepada istri Manoah dan juga kepada Manoah selanjutnya. Dan malaikat itu memberikan kabar baik bahwa Allah akan membuat perempuan itu, istrinya, mengandung dan melahirkan seorang anak yang dipilih Allah untuk memulaikan penyelamatan bagi orang Israel dari tangan orang Filistin.
Ayat yang kelima, Hakim-Hakim 13. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, dari kisah kelahirannya saja, Simson kita tahu adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dia diasingkan untuk misi Tuhan bagi penyelamatan umatnya. Dan sudah pasti Tuhan memperlengkapi Simson dengan apa yang dia butuhkan untuk menjalankan misi tersebut. Namun demikian, yang paling penting adalah orang tua dan juga Simson sendiri harus selalu tunduk dan taat kepada perintah Allah. Nah, mengapa Simson yang kelahirannya adalah salah satu dari sedikit kelahiran yang diumumkan dalam Alkitab, seorang yang dipilih Allah, kemudian dibutakan? Dengan apa dia dibutakan? Supaya kita boleh belajar, kita jangan dibutakan. Yang pertama, dari kisah Simson kita tahu bahwa Simson dibutakan oleh pergaulan yang salah. Dia membiasakan diri untuk bergaul dengan para penyembah berhala orang-orang Filistin. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2 menginformasikan, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Mulanya dia berjalan sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah. Namun semakin lama Simson semakin menikmati pergaulannya dengan para penyembah berhala orang-orang Filistin tersebut. Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-10 mengatakan, setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Nah, dari pergaulannya dengan para penyembah berhala itulah, Simson mulai mengembangkan kebiasaan hidup yang bertentangan dengan kehendak dan tuntunan Tuhan. Contohnya, Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Pada satu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Tidur dengan perempuan sundal ini bukan tabiat Simson sebenarnya. Ini adalah tabiat atau kebiasaan para penyembah berhala di Filistin. Simson telah dibutakan oleh pergaulan yang salah, sebab oleh pergaulannya itu, keinginan daging dan hawa nafsu telah menutupi mata rohaninya. Saudaraku, jangan sampai kita dibutakan. Apa yang membutakan Simson, yaitu pergaulan yang salah, mungkin juga bisa membutakan saya dan saudara. Tetapi ingat, firman Tuhan telah mengamarkan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang pergaulan dengan dunia bisa menggoda, namun sebagai anak-anak Allah, jangan kita dibutakan. Yakobus 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa yang mau menjadi musuh Allah? Saya dan saudara tidak mau. Oh, mungkin kita katakan, oh tidak masalah bergaul dengan dunia. Namun semakin kita membiasakan diri untuk bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang tidak percaya, maka semakin kita menjadi sama seperti mereka. Sama halnya dengan yang terjadi kepada Simson. Dia dibutakan oleh pergaulan yang salah. Kepada kita diamarkan jangan sampai dibutakan. Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Itu yang pertama, Simson dibutakan oleh pergaulan yang salah dengan para penyembah berhala. Dari kisah Simson, yang kedua, Simson dibutakan oleh kesombongan diri. Mungkin ayat di dalam kisah hidup Simson tidak ada yang secara eksplisit menyampaikan bahwa Simson memiliki kesombongan. Namun dari apa yang Simson tampilkan, kita tahu ada kesombongan di dalam jiwanya. Bisa dikatakan bahwa Simson adalah orang yang terkuat secara fisik pada waktu itu. Namun dalam jiwanya ada kesombongan yang mungkin timbul dan menggerogoti kehidupannya oleh karena mungkin dia berpikir fisiknya kuat. Mungkin juga oleh karena dia memiliki kepintaran atau mungkin merasa kedudukannya yang Tuhan percayakan akan membuat dia tidak akan pernah jatuh. Terlena dengan kekuatan, terlena dengan kepintarannya, terlena dengan kedudukan yang Tuhan percayakan, Simson dibutakan oleh kesombongan yang tidak tampak. Memang kebanyakan bentuk kesombongan saudaraku itu tidak tampak.
Namun itulah yang merusak jiwa, yang sering membuat kita tidak memerlukan Allah yang sebenarnya adalah sumber hikmat, kekuatan, dan keselamatan kita. Kita mungkin berpikir, oh karena saya kuat, karena saya pintar, karena posisi hidup saya cukup baik, maka kita merasa tidak perlu Tuhan. Kita sedang dibutakan oleh kesombongan diri. Jangan sampai kita dibutakan dengan kesombongan. Sebab Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita dibutakan oleh kesombongan diri, maka itu akan membawa konsekuensi yang mengerikan dalam hidup ini. Amsal pasal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jika kita dibutakan oleh kesombongan, maka hancur dan jatuh keadaan kita. Simpson telah mengalaminya. Mengalami konsekuensi dari kesombongan, dari seorang yang disegani, dari seorang yang ditakuti oleh semua orang Filistin. Pada akhir hidupnya dia dipenjara, kemudian dijadikan bahan olokan dan tertawaan. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25 memberi informasi, ketika hati mereka, orang-orang Filistin, riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Saudara boleh bayangkan, Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Konsekuensi dari kesombongan yang membutakan mata rohani Simpson. Sekuat-kuatnya saya dan saudara sebagai manusia, sekuat-kuatnya Simpson, pasti ada titik lemahnya. Dan ingat, iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Dan dia gemar mempelajari titik lemah setiap kita. Dia coba mengeksplor itu dan menjadikan itu objek serangannya untuk kemudian bisa menjatuhkan saya dan saudara. Salah satu kelemahan kita yang sangat terbuka bagi serangan si jahat adalah kesombongan diri. Kita perlu berhati-hati supaya jangan dibutakan oleh kesombongan. Namun puji Tuhan, ada obatnya. Firman Tuhan mengatakan Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, bermegahlah karena kamu mengenal Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan. Itulah yang akan mengobati kesombongan yang mungkin menggoda kita untuk menjadi buta secara rohani. Ada dua orang pria, yang satu berprofesi sebagai lawyer atau pengacara, yang satu adalah student high school atau siswa SMA. Mereka pergi merampok bersama-sama sebuah bank dan pada akhirnya ditangkap. Mereka disidang oleh karena kriminal yang mereka lakukan dan mereka dijatuhi hukuman oleh hakim. Yang pengacara dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, sedangkan yang siswa SMA dijatuhi 3 tahun. Maka mengeluhlah yang pengacara oleh karena hukumannya lebih berat. Dia bertanya, mengapa hukuman siswa SMA itu lebih rendah dari saya padahal kami melakukan kriminal yang sama? Maka dijawablah, oleh karena kamu lebih mengerti hukum daripada anak SMA itu, maka konsekuensinya lebih berat daripada yang diterima oleh anak SMA itu. Kita dipanggil oleh Allah, diberikan kepada kita segala macam pengetahuan, segala macam berkat, untuk kita boleh dijadikan teladan oleh Tuhan kepada sesama kita. Kalau kita jatuh kepada kesombongan, dibutakan secara rohani, maka konsekuensinya lebih mengerikan bisa jadi. Saudaraku, jangan dibutakan oleh kesombongan. Mari kita lanjut. Apa yang membuat Simpson buta dari kisah hidupnya? Yang ketiga, Simpson dibutakan oleh cinta. Karena terlalu suka, Simpson memberitahukan kepada istri pertamanya, gadis Filistin dari Timna, rahasia teka-teki yang dia tanyakan kepada kawan-kawannya. Hakim-Hakim 14 ayat 17. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Selanjutnya, Simpson juga terlalu cinta kepada seorang gadis namanya Delila. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila.
Simson dibutakan oleh cintanya. Cintanya kepada Delila telah menutupi mata rohaninya sehingga dia telah melanggar ketetapan Allah ketika Allah memanggilnya sebagai nasir baginya sejak dia dari dalam kandungan. Hakim-Hakim 16 ayat 16 dan 17. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Cinta kepada para perempuan itu telah membutakan Simson. Cinta itu telah menutupi cinta dan ketaatan yang seharusnya diberikan Simson hanya kepada Tuhan. Mata rohaninya tidak mampu lagi membuat dirinya memilih yang benar. Kita juga sering sama seperti Simson. Banyak hal yang membuat cinta kita kepada Tuhan itu tertutupi oleh cinta kepada hal-hal yang lain. Mungkin kelemahan kita bukanlah wanita, tetapi bisa jadi kedudukan, pujian, penghormatan dari orang lain. Bisa jadi cinta kepada uang yang menurut Alkitab adalah akar dari segala kejahatan. Cinta akan harta benda dan lain sebagainya. Seorang penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus pernah menuliskan, apapun yang kita manjakan, apapun yang kita cintai, yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Allah dan menghalangi pelayanan kita yang seharusnya kepada Tuhan, kita menjadikan hal itu berhala. Cinta kita kepada hal itu membuat itu menjadi prioritas melebihi cinta kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh dibutakan oleh cinta kita kepada dunia ini. Firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Cinta kita kepada Tuhan haruslah lebih besar dari apapun juga agar kita tidak dibutakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Simson mengalami perputaran kehidupan yang mengerikan. Dia dicungkil matanya oleh orang Filistin, dipenjara, dijadikan lelucon. Semuanya itu terjadi oleh karena dia telah dibutakan secara rohani. Dia dibutakan oleh karena pergaulannya yang salah dan sesat bersama-sama dengan para penyembah berhala. Dia dibutakan oleh karena kesombongan, menganggap diri tidak akan pernah jatuh. Dan dia dibutakan oleh cinta yang terlalu besar kepada sesuatu yang pada hakikatnya bukanlah Allah. Namun sekalipun demikian, sekalipun konsekuensi dari apa yang membutakan Simson adalah hidupnya yang sungguh mengerikan di akhir hayatnya, Allah masih memberikan kepada Simson kesempatan. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28, ayat inti kita berkata, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Simson pada akhirnya mendapatkan kekuatan. Dan dengan kekuatan itu, dia merubuhkan tiang-tiang penyangga bangunan itu. Dan dia mati bersama dengan orang-orang yang menghina dan mengolok-olok dia. Orang-orang Filistin yang jumlahnya yang mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya ketika dia masih hidup. Harusnya Simson dalam setiap pencobaan yang coba membutakan pandangan rohaninya berdoa seperti dia meminta pertolongan pada akhir hidupnya. Berdoa agar Tuhan menyelamatkan dia supaya dia tidak buta secara rohani. Berdoa supaya dia tetap berfokus kepada apa ketetapan Tuhan bagi dirinya. Namun puji Tuhan, sekalipun pernah mengalami kebutaan rohani, dia masih panjang sabar kepada Simson dan memberikan anugerah kepadanya di akhir kehidupannya. Kita juga punya banyak kelemahan. Kita punya banyak kekurangan, saudaraku. Sebagai umat Tuhan, kita sering digoda untuk buta secara rohani. Kita sering ditegur, tapi kita pun sering lalai dan tidak mengindahkan teguran tersebut. Satu kali ada seorang pria yang datang untuk melihat pameran mikroskop. Dia sangat kagum dengan mikroskop oleh karena ketika dia coba menggunakan mikroskop itu, dia bisa melihat benda-benda yang paling kecil, makhluk-makhluk yang paling kecil, bahkan kuman yang paling kecil
yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dia beli mikroskop dan bawa pulang. Setiap hari dengan begitu kagum bersemangatlah dia mencari tahu benda-benda yang paling kecil, bahkan kuman atau bakteri yang ada di balik benda-benda yang lebih besar. Dengan kekagumannya, satu kali dia sedang makan dan dia penasaran apa sih yang sebenarnya ada pada makanannya. Apakah ada kuman atau ada bakteri di sana? Dan dia coba mengambil mikroskop, mengamat-amati apa yang dia makan di balik mikroskop. Dan dia dapati ternyata ada kuman, ada makhluk kecil yang tidak dia lihat di makanannya. Dan dia tahu bahwa makanan itu tidak sehat. Namun saudaraku, gantinya membuang makanan yang tidak sehat itu, dia justru melemparkan mikroskop itu sampai hancur. Sering terjadi kepada saya dan saudara. Ketika kita ditegur, gantinya mengindahkan teguran itu, kita lari daripada Tuhan, lari daripada teguran Tuhan. Tetapi saudaraku, dia tetap panjang sabar dan berlimpah kasih karunia. Pada waktu Simpson menjadi buta secara fisik, mata hatinya dibukakan. Simpson berdoa berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar serta menjawab doanya. Kita pun sama, saudaraku sekalian. Jangan sampai kita dibutakan. Ketika kita ditegur oleh karena kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, maka kita sudah seharusnya datang meminta pertolongan dari Allah. Sebab kita sadar kita ini sesungguhnya adalah manusia berdosa. Berserulah kepadanya, maka ia akan menjaga hati kita dari kebutaan rohani. Tidak tersandung dan tidak jatuh, serta kita boleh berharap bertahan sampai kesudahannya. Apa saja yang kita miliki dalam hidup ini semuanya hanyalah anugerah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kepintaran kita, kedudukan kita, namun andalkanlah Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya berharap di dalam setiap kelemahan kita, kita tidak menjadi buta. Jangan menjadi buta oleh karena pergaulan yang salah. Jangan menjadi buta oleh karena kesombongan diri. Dan jangan menjadi buta oleh karena cinta akan dunia ini. Tetapi walaupun kita ditegur, kita sudah seharusnya datang kepada Tuhan. Mencari pertolongan. Sebab di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, kuasa Kristus menjadi sempurna. Tuhan kiranya menolong kita, supaya kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Menantikan pengharapan yang sedang kita nantikan itu menjadi kenyataan. Dan kita boleh hidup kekal dalam kerajaan surga. Sesuai dengan rencana Allah bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan saya. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, menegur dan mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, tolong kami sebagai umat yang percaya yang menantikan kedatangan-Mu untuk bertahan setia. Jangan sampai kami dibutakan secara rohani, baik oleh pergaulan yang sesat, baik oleh kesombongan diri, ataupun cinta dunia yang berlebihan, yang melebihi cinta kami kepada Tuhan. Bapa, oleh pertolongan Roh Kudus hamba-Mu meminta, kiranya apa yang kami pelajari ini
boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami. Dapat kami praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan kami boleh bertahan sampai Maranatha tiba. Kami boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Juru Selamat kami dan semua umat tebusan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan akan memberkati semua sahabat-sahabat kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Inilah pengharapan iman kami ya Bapa. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kita pada Sabat hari ini telah selesai. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama dengan kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bahagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan kembali minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.